Selamat pagi teman Wawa. Sekarang kita mau kemana ini? Iya, kita mau ke sekolahnya Wawa dulu. Kayaknya udah lama banget nih kita nggak bikin video. Dia pamerin tasnya. Oke, let's go. Bye-bye. Bye. Tan Wawa, aku udah habis drop Wawa ke sekolah. Terus sekarang aku lagi mau balik perjalanan pulang. Terus rasanya udah lama banget ya kita nggak sharing-sharing, udah berbulan-bulan gitu. Makanya aduh pingin deh bikin video lagi gitu. Nah sekarang ini kita udah 1 tahun tinggal di Belanda. Setahun lebih berapa bulan lah. Nah kita pingin meng-highlight ada 3 hal yang kita rasa bener-bener kita rasakan banget itu berbeda atau sesuatu hal yang wah gitu ya menurut kita. Nah yang pertama udah pasti cuaca. Itu udah jadi bahan sehari-hari pembicaraan orang ya. Kalau di 4 musim gitu pasti ngomongin cuaca ya, kalau mau basa-basi atau mau ngeluh gitu. Nah memang kalau di sini ya dingin, panas ya panas, aneh ya aneh gitu. Jadi contoh anehnya tuh seperti sekarang nih. Ini kan udah bulan September awal. Harusnya udah apa ya, agak-agak mau ke musim fall kan. Nah kemarin tuh beberapa minggu lalu tuh sempet dingin dan hujan. Nah tiba-tiba minggu ini panas yang bener-bener sampai 29 derajat gitu. Dan mataharinya terik gitu, makanya harus pakai topi sama kacamata sama ya sunscreen gitu. Nah nanti mulai deh mungkin dingin lagi minggu depan gitulah, jadi kayak cuacanya galau. Terus kalau dingin emang itu kita kaget ya. Kita udah siap sih, pasti kalau dingin banget. Tapi yang kita kaget tuh di sini kan emang terkenal sama anginnya. Dan memang kita rasakan waktu itu sempat pergi ke negara lain yang deket-deket gitu. Memang di sana dingin, lumayan dingin juga, tapi nggak angin gitu. Nah di sini itu angin. Kadang kalau panas begini tuh angin banget. Jadi kalau mau pakai baju juga agak bingung mau pakai baju yang pendek. Kedinginan karena angin, padahal panasnya panas terik gitu. Nah terus kalau misalnya yang paling sedihnya adalah kalau lagi dingin tuh teman Mama. Jadi kalau lagi dingin, ini aku lagi nyebrang jalan ya. Nah jadi aku lihat kanan kiri gitu maksudnya. Nah kalau lagi dingin itu bener-bener dingin, tapi mungkin kalau dibandingin negara-negara yang di atas kayak Skandinavia gitu pasti minusnya beda ya. Di sana pasti minusnya lebih bawah lagi, lebih dingin lagi. Tapi yang membedakan di sini itu anginnya sih teman Wawa. Jadi kalau misalnya dingin doang kita oke lah, kita bisa tutup pakai coat gitu. Tapi karena ini ada angin, nah itu tuh nyelkit-nyelkit gitu yang sakit. Nah mungkin di negara lain juga ada yang kayak gitu ya, cuman karena yang kita rasakan di sini jadi rasanya anginnya tuh cerkit-cerkit banget gitu. Cerkit-cerkit tuh kayak nusuk-nusuk banget gitu ke tulang. Itu sih. Jadi sekarang ini udah mau mulai fall. Itu masih nggak apa-apa ya, kayak ya pakai jaket-jaket hujan yang tebelan dikit gitu masih oke. Nah udah mau ke winter nih nanti, deg-degan banget. Nah itu sih faktor cuaca yang bikin kaget, yang benar-benar membedakan sama waktu kita tinggal di Indonesia. Poin yang kedua adalah slow living. Jadi ini adalah slow livingnya versi kami. Di sini di Belanda kita merasakan hidup itu tuh lebih slow aja, woles aja guys, kayak gitu. Jadi kayak bangun pagi ya kita nggak usah bangun pagi-pagi banget. Terus habis itu siap-siap kita juga santai, pergi berkegiatan kayak Wawa pergi ke sekolah, mama papa pergi kerja gitu. Itu juga lebih slow karena kita udah bisa menentukan nih, memperkirakan berapa lama perlu ke tempat tujuan, naik apa aja, jam berapa aja. Terus habis itu nanti udah sampai di tempat kerja gitu, misalnya buat papa mama itu kayak orang-orangnya lebih slow aja gitu. Maksudnya kalaupun misalnya ada konflik selesai di saat itu juga, atau juga tidak apa ya, nggak zero sih ya, ada less gosip lah gitu, nggak suka ngomongin orang di belakang yang terlalu bagaimana, menggunakan segala waktu tuh secara super efektif dan efisien gitu. Terus sering banget kita juga lihat kalau orang-orang itu lagi weekend ataupun lagi holiday, summer holiday atau apa tuh mereka itu banyak kan
liburan, kalau summer holiday kan panjang, liburan pergi berminggu-minggu, atau kalau lagi weekend itu misalnya lagi cuaca bagus pasti semuanya pada di luar, duduk-duduk aja gitu, misalnya makan di cafe gitu, duduk-duduk aja sambil ngeliatin orang lalu lalang, atau tidur-tiduran di pinggir danau baca buku, atau di rumah aja santai-santai bangun siang gitu. Itu tuh bener-bener yang kita rasakan di sini. Nah, kalau di Indonesia dulu, buat kita itu beda banget gitu teman Wawa. Jadi kayak kita tuh konsepnya waktu di Indonesia kalau kita nggak bangun pagi-pagi itu ya seperti rezeki itu dipatok ayam gitu. Jadi kita harus bangun pagi-pagi karena efeknya tuh panjang. Kalau kita bangun pagi, kita otomatis berangkat lebih pagi, akan nyampe kantor itu lebih cepat. Misalnya waktu itu ngodor pawa di Deker juga lebih cepat gitu. Jadi ngurangin macet yang ada. Nah, juga ada banyak emosi juga yang kita rasakan gitu kan di sana, emosi marah, emosi kesel, tapi juga ada emosi yang happy banget. Misalnya kalau lagi makan siang gitu di kantor itu pasti kita gosip-gosip, atau lagi nggak usah makan siang lah, pasti lagi kerja gitu bosen dikit ke tempat teman gosip-gosip gitu. Itu kan lucu ya, hal yang kecil tapi itu bikin kayak berapi-api, seneng juga gitu. Terus juga kalau di Indonesia juga kalau misalnya lagi weekend tuh pasti kita jalan-jalan ke mall lah atau apa tuh, jadi lebih apa ya, berbeda gitu. Jarang ada orang yang kayak tidur-tiduran gitu di depan rumahnya gitu, yang lihat matahari gitu tuh nggak ada. Jadi itu tuh yang bener-bener berbeda banget. Nah, tapi menurut kami itu adalah hal yang plus dan minusnya. Ya plusnya itu tadi ya, waktu efektif, efisien, kita udah nggak usah takut, nggak usah deg-degan gitu, kayak kita udah bisa menentukan nih, memperkirakan waktu-waktu gitu. Tapi kekurangannya adalah ya udah flat gitu, lebih ngerasa kayak plain vanilla ya istilahnya. Jadi karena semuanya udah teratur, jadi kita nggak bisa menemukan suatu konflik-konflik kecil-kecil yang kadang tuh bikin lebih hidup gitu. Waktu di Jakarta kan dulu lebih hidup kan, naik KRL gitu pasti ada aja ceritanya gitu kalau lagi naik kereta. Nah, kalau di sini naik kereta ya udah ceritanya ya semuanya duduk manis aja atau berdiri manis aja begitu. Jadi emang itu hal yang berbeda. Jadi kehidupan yang sudah teratur banget, yang slow, itu minusnya bikin bosen, bikin cepat bosen kadang-kadang, tuh sepi juga gitu ya. Karena kan kayak kita mau gosip, mau ahahaha gitu tuh, misalnya kayak di kantor tuh kayak jangan hahaha yang kenceng-kenceng ya, kayak gitu. Itu di kantorku ya, nggak tahu kalau di kantor lain di sini. Seperti itu sih. Tapi enaknya itu tadi, efektif efisien. Kalau di Indonesia kadang waktu jadi nggak efektif karena udah kebanyakan di jalan, habis di jalan, tapi emosi cepet-cepet gitu, yang kecil-kecil gitu loh, maksudnya itu karena bikin happy juga gitu. Cuman plus minus yang ada memang harus kita manfaatkan, yang kurang kita bikin gimana caranya jadi lebih, tapi yang lebih ya udah kita fokus aja di situ gitu. Berikutnya, poin yang terakhir atau yang ketiga adalah kemandirian. Jadi di Indonesia memang kita udah mandiri ya, tapi di sini tuh lebih cenderung mandirinya tuh melakukan semuanya tuh sendiri gitu. Nah, waktu di video kita sebelumnya yang sharing kelebihan kekurangan tinggal di Belanda tuh apa, itu salah satu kelebihannya kemandirian gitu. Dan yang ini udah benar-benar makin kita rasakan gitu loh teman Wawa, bahwa kita itu selama setahun ini tinggal di Belanda itu udah lebih mandiri dalam artian melakukan semuanya sendiri. Jadi waktu itu kita sempat pindahan tempat tinggal. Memang kami bukan tipe yang pingin merepotkan orang lain gitu ya. Jadi mau melakukan sendiri tanpa ngerepotin teman begitu. Nah, itu tuh benar-benar semua dilakukan sendiri. Sampai ya memang dibantu sama moving company sih, tapi kan tetap aja kayak misalnya pas pindah gitu kan di sini tuh masih kosong gitu ya isinya furniture-nya tuh. Jadi kita beli furniture IKEA gitu misalnya, itu tuh banyak banget kan karena masih kosong. Ya itu kita harus rakit benar-benar sendiri. Jadi itu kita butuh berapa hari ya, 2-3 hari ya berduaan gitu ngerakit. Sedangkan kalau di Indonesia tuh kita bisa ngebayangin tuh, wah ini pasti akan ada banyak yang bantuin nih gitu. Sebenarnya sih memang di sini ada sih jasa yang bisa bantuin untuk merakit gitu. Tapi memang harganya aduh nggak deh, 40 euro per jam. Mama waktu itu pernah tanya. Jadi itu hal-hal apa ya yang kayak bagus ya bener sebenarnya. Jadi kita bener-bener bisa mengerti banget gitu ya detail-detailnya. Kita bener-bener bisa melakukan itu sendiri. Jadi emang kita apa ya tidak perlu merepotkan orang lain. Tapi kadang ada rasa nih, kalau mama ya, kalau papa sih mungkin enggak ya, ada rasa kayak aduh capek ya, boleh nggak sih ini minta bantuan orang lain gitu, kayak ngerakit furniture banyak banget ya misalnya gitu. Tapi itu tadi ya kita fokus aja nih, ya udah kalau memang harus semuanya dilakukan sendiri ya udah kita ambil aja hikmahnya, ambil aja positifnya, jadi lebih tahu tentang detail-detail kehidupan. Oke, sekarang mau jemput Awa ke sekolah dulu.
Teman Wawa. Wow, udah pulang dari sekolah. Lagi kejemput. Dia haus banget tuh kayaknya. Jadi hari ini hari Rabu, dia sekolahnya setengah hari sampai jam 12. Kayaknya rata-rata sekolah di sini begitu deh, hari Rabu pulang jam 12. Now, Deng. Enggak. Mama, every Rabu kita always sebentar. Oh iya kan, pulang jam 12 kan? Seneng nggak belajar di sekolah tadi? Belajar counting aku, Mama. Oh iya? Seru banget. Gimana belajar countingnya? Dia haus banget ya kayaknya. Padahal udah minum susu. Susunya habis nggak tadi? Buahnya? Iya. Dia haus banget. Oke teman Wawa, kita sekarang mau cari makan karena aku tidak masak hari ini. Mama. Siang ini, Deng. Iya sayang. Kita ke playground dulu. Oh iya, Deng, ke playground dulu. Terus cari makan dekat rumah aja. Karena aku masaknya nanti malam biar bisa dimakan buat besok. Jadi bekal ke kantor dan juga bekal makan siang papa juga di rumah. Bye-bye. Guys, kita lagi di playground. In the pirate playground. A hole. Dia minta main di playground dulu, teman Wawa. Ini ada playground di dekat tempat tinggal kami. Ini jam berapa? Jam 12-an lebih, aku lapar. Dia kenapa nanya jam? Bukannya langsung, iya aku lapar gitu. Enggak guys, lanjut terus main. Ini tentang jam. Oh, jadi tadi dia nanya jam tuh karena ini ada jam-jaman juga gitu. Ada sini. Sini juga ada. Oh, sekarang jam 12.15 nih lagi belajar. Kita mau belajar jam ya, Wah. Oke? A map. Jadi kita udah sampai di tempat makan. Deket banget sama tempat tinggal Wawa ya. 100 meteran. Sambil nunggu makanannya kita mau gambar. Gambar atau coloring itu, Wawa? Coloring aja ya. Ih, bagus sekali warnanya, gradasi ya. Makanan Wawa udah datang. Ini we look together all the time. Iya, Mama selalu order ini ya. Habis kalau roti, kamu bekalnya makan siangnya roti. Ntar bosen nggak? Ini juga bosen juga ya? Lihat. Ini dia bisa jadi kamar, sama di sini juga. Ini mainan LOL surprise, tapi aku lupa bawa isinya. Cuma bawa bundarannya doang. This was tiny LOL surprise, but they would have a giant LOL surprise. Selamat makan, Wawa. Selamat makan, kamu. Dan makananku juga sudah datang. Selamat makan. Bahasa Belandanya apa, Wah? Aku tuh mama aku smakelijk. Dui. Oke deh teman Wawa, sekalian kita mau makan dulu. Jadi sampai jumpa di video Wawa berikutnya. Bye bye.